Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Pertama kali saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Manasri Jema pada teman saya. Baik, nama saya Fadli Arifatun Naim. Saya Zalman Kontima. Saya Indi Jenny Fikar Mahyar. Oke, baik teman-teman. Kembali kepada podcast saya dengan judul penjatuhan pidana bersyarat dan pelepasan dengan bersyarat. Baik, kita mari dengar oleh narasumber dari pertama. Silakan. Terkait tentang pengertian pidana bersyarat dalam konteks yang dimana pidana dengan syarat-syarat tertentu, dan dalam praktik hukum disebut dengan pidana atau hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung dengan syarat-syarat tertentu atau kondisi tersebut. Di sini ada penjelasan tentang pembebasan bersyarat. Adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pengertian ini terdapat dalam penjelasan pasal 12 huruf K Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pemasyarakatan. Terus di sini ada pidana bersyarat. Bagian dari pidana yang oleh beberapa ahli sering diperdebatkan oleh misalnya Sudarto, berpendapat bahwa pidana seringkali diidentikan dengan istilah penghukuman yang berasal dari kata hukum, sehingga diartikan sebagai tindakan penetapan hukum atau memutuskan tentang hukum. Jika demikian, maka akan menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan lanjut kepada narasumber yang kedua dari saudari Danemun. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber pertama, saya di sini akan memberikan contoh kasus mengenai pidana bersyarat dan pembebasan atau pelepasan bersyarat. Dari contoh kasus pidana bersyarat yang saya ketahui itu ada misalnya contoh kasus pencurian. Karena ini kasusnya ini sebenarnya diambil dari kisah warga di desa tempat saya, yang mana dia melakukan pencurian di sebuah rumah yang kemudian dia masuk ke dalam sidang putusan pengadilan, namun ternyata warga yang dia mencuri ini dia belum pernah melakukan pencurian, yang mana kemudian oleh pengadilan dibebaskan dengan syarat bahwa warga yang mencuri ini tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi hukuman itu yang tadinya harusnya dia diberi 6 bulan penjara, tapi kemudian tidak dilakukan. Itu contoh kasus pidana bersyarat. Kemudian contoh kasus pembebasan atau pelepasan bersyarat, di mana ini sempat ada tahun 2016 itu ada kasus yang sangat viral, itu kasus kopi cyanida, yang mana si pelaku berinisial G itu dia meracuni temannya sendiri dengan racun cyanida, kemudian si korban ini meninggal, dan si G ini dia diberi hukuman 20 tahun penjara. Tetapi baru-baru ini dia dibebaskan dengan kebebasan bersyarat karena dia berperilaku baik selama di dalam tahapan, sehingga oleh pengadilan dibebaskan dengan
dalam tahanan itu sekitar 8 tahun. Dan sekarang dia sudah bebas dengan catatan bahwa dia tidak boleh melakukan kejahatan selama dibebaskan bersyarat tersebut. Baik, itu saja contoh kasus saya. Selanjutnya saya Oke, sebagaimana yang kita tahu, sebelum penjatuhan pidana bersyarat ada syarat-syarat tertentu, di mana hakim menentukan syarat-syarat khusus dalam pidana bersyarat dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, hasil penelitian masyarakat yang kasus memahami kejadian dan latar belakang terpidana. Kedua, hakim menilai kondisi sosial, ekonomi, dan usia terpidana untuk menyelesaikan syarat-syarat yang tepat. Ketiga, hakim dapat menetapkan syarat khusus seperti kewajiban membayar ganti rugi kepada korban tergantung pada kemampuan ekonomi terpidana. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan adanya pengawasan yang memadai selama masa percobaan tersebut. Di sini saya ingin memberi kesimpulan terkait tentang pasal 14A KUHP, antara lain menegaskan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat. Di sini ada ini B, pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Yang C, dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa. Jadi terkait tadi untuk kasus sudah dijelaskan terkait tentang narasumber yang lain. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan terkait kasus tadi. Kedua bentuk pidana ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dengan pendekatan yang manusiawi, namun tetap menjaga keadilan dan keamanan masyarakat. Jadi kita orang harus ada dalam permasalahan itu, kita harus menjaga namanya manusiawi, bersosialisasi terhadap yang lain terkait tentang spiritual kita, spiritual dalam menjalankan apapun itu. Oke, terima kasih. Di sini saya ingin menutup sebagai moderator. Bagaimana tanggapan Anda terkait materi kita hari ini? Oke, baik, terima kasih. Kami tutupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.